Salah satu bagian terpenting dalam komunikasi dan relasi adalah memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik. Buku How to Listen with Intention, karya Patrick King, bisa menjadi rekomendasi kepada teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan baik. Buku ini mengeksplorasi seni mendengarkan secara aktif dan kekuatan transformasinya dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. King menekankan pentingnya kita harus benar-benar mendengar dan memahami orang lain, daripada kita hanya menunggu giliran untuk berbicara. Buku ini menggali berbagai hambatan yang menghalangi pendengaran yang secara efektif, seperti distraksi, bias, atau gagasan yang telah kita pahami sebelumnya. Buku ini menawarkan teknik dan strategi praktis untuk membatasi hambatan-hambatan ini dan mengembangkan tingkat empati dan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. So, pada video kali ini, saya akan memberikan setidaknya 10 pelajaran berharga yang saya dapatkan dari buku How to Listen with Intention, karya Patrick King. Hal yang pertama adalah kita harus hadir sepenuhnya dalam suatu percakapan atau interaksi. Nah, buku ini menekankan pentingnya kita harus hadir dan penuh perhatian saat mendengarkan orang lain berbicara. Ini berarti kita harus menjauhkan distraksi seperti handphone atau ponsel kita atau perangkat lain. Dan kita juga harus memberikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara. Yang kedua adalah berlatih untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif tidak hanya melibatkan mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh lawan bicara kita, tetapi kita juga memahami pesan dan juga emosi yang mendasar di baliknya. Ini melibatkan kita sesekali mengajukan pertanyaan klarifikasi atau kita paraphrase. Dan sesekali kita menunjukkan empati untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar terlibat dalam percakapan tersebut. Yang ketiga adalah budayakan empati. Buku ini menekankan nilai empati dalam mendengarkan yang efektif. Empati melibatkan pemahaman dan berbagi perasaan dengan orang lain. Dengan berempati kepada orang lain, kita dapat menciptakan koneksi dan pemahaman yang lebih dalam selama percakapan kita. Yang keempat adalah menangguhkan penilaian. Untuk benar-benar mendengarkan dengan niat, kita perlu menangguhkan penilaian atau jangan menjudge. Buku ini menunjukkan bahwa dengan menyingkirkan gagasan dan bias yang telah dipahami sebelumnya, Anda dapat menciptakan ruang untuk komunikasi yang terbuka dan tidak menghakimi. Jadi kita tidak perlu terlalu cepat menghakimi pendapat orang lain. Yang kelima adalah berlatih mendengarkan secara reflektif. Tadi kita bahas soal mendengarkan secara aktif, ini tentang mendengarkan secara reflektif. Mendengarkan secara reflektif melibatkan kita merefleksikan apa yang telah kita dengar untuk memastikan saling pengertian. Ini membantu untuk menjelaskan kesalahpahaman dan menunjukkan bahwa Anda terlibat aktif dalam percakapan. Teknik ini dapat berguna dalam menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang lebih kuat. Yang keenam adalah kita harus mengembangkan rasa nyaman dengan keheningan. Buku ini menyoroti pentingnya keheningan yang nyaman dalam percakapan. Diam memungkinkan untuk refleksi, memproses informasi, dan menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk mengekspresikan diri sepenuhnya. Menerima keheningan dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan dan membuat percakapan lebih bermakna. Yang ketujuh adalah kita bisa menunjukkan minat yang tulus. Buku ini mendorong kita untuk sering-sering mengajukan pertanyaan terbuka. Ini menunjukkan rasa ingin tahu dan secara aktif berusaha untuk memahami perspektif, pengalaman, dan emosi yang lain. Yang kedelapan, waspadai isyarat nonverbal.
Mendengarkan secara efektif tidak hanya melibatkan memperhatikan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga kita harus menyesuaikan dengan isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Syarat-syarat ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang emosi dan niat pembicara. Yang kesembilan, hindari distraksi. Distraksi dapat mengganggu dan mencegah komunikasi yang efektif. Buku ini menekankan pentingnya membiarkan pembicara menyelesaikan pemikiran mereka sebelum menawarkan masukan Anda. Dengan mendengarkan tanpa distraksi, Anda menunjukkan rasa hormat dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk dialog yang bermakna. Yang terakhir atau yang ke-10, self-awareness. Buku ini mendorong kesadaran diri sebagai aspek penting dari mendengarkan. Dengan memahami kebiasaan mendengarkan, kita dapat secara aktif meningkatkan keterampilan mendengarkan dan menjadi seorang komunikator yang lebih baik. So, teman-teman, jadi itu merupakan 10 pelajaran berharga yang saya ekstrak dari buku How to Listen with Intention karya Patrick King. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang tertarik untuk mendalaminya bisa langsung membaca bukunya.